Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa Ramadan bisa dinamakan dengan syahrul ibadah. Bahkan dalam kitab Al-Ghunyah, karya daripada Syekh Abdul Qadir bin Abi Shalih Al-Jailani, Ramadan itu terdiri daripada 5 huruf. Ramadan khamsatu ahrufin. Ramadan terdiri daripada 5 huruf, yang mana 5 huruf ini menunjukkan ar-ra'u tadullu ridwanullah. Ra-nya Ramadan menunjukkan arti bahwa ridwanullah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mimnya Ramadan menunjukkan mahabbatullah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala anil usati, dari orang-orang yang berbuat dosa. Dot daripada lafaz Ramadan adalah dhamanullah, tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alifnya Ramadan adalah menunjukkan ulfatullah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nunnya Ramadan menunjukkan nurullah, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hebatnya Ramadan. Dari pengertian secara harfiah Ramadan saja, bahwa betapa Allah meridai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menanggung, Allah memberikan kasih sayang, dan Allah memberikan cahaya kepada umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan ini. Maka Ramadan juga bisa dinamakan syahrut taubat, bulan untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan ini, di samping kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim, dan yang kedua, bulan untuk taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa setiap manusia tidak ada yang mempunyai dosa dan kesalahan. Manusia yang baik adalah manusia yang apabila dia punya kesalahan, dia sadar dan tidak mengulanginya kembali dan taubat kepada Allah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya dosa dan kesalahan. Manusia yang baik adalah bukan berarti manusia yang tidak punya dosa, tapi manusia yang apabila jikalau dia melakukan kesalahan, berbuat khilaf, dia sadar dan tidak mengulanginya lagi, itu adalah manusia yang baik. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita manusia biasa, jangankan kita manusia biasa, sekalipun seorang ulama, seorang kiai, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Maka di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, harapan kita semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kita paling suci dan bersih, jangan merasa kita terbebas daripada dosa. Justru orang yang bahagia adalah orang yang merasa dosanya paling banyak. Orang yang bahagia adalah orang yang merasa dosanya paling banyak. Itu adalah orang yang bahagia. Sebaliknya, orang yang celaka adalah orang yang merasa dirinya tidak punya dosa dan kesalahan. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, apabila kita taubat kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Lau amiltumul khotaya hatta mala'atis sama
thumma nadimtum fataballahu alaikum. Jikalau kalian melakukan perbuatan dosa sehingga dosa-dosa kalian memenuhi langit, langit penuh dengan dosa yang dilakukan oleh kalian, thumma nadimtum, kemudian menyesal dan taubat kepada Allah, fataballahu alaikum, maka Allah akan menerima taubatnya. Setiap manusia pasti mempunyai latar belakang yang tidak baik. Di bulan Ramadan inilah saatnya kita i'tiraf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa-dosa kita dan kesalahan kita, kalau kita istighfar kepada Allah, taubat kita kepada Allah, ini adalah bulan yang baik. Pasti kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita, kesalahan kita, baik dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja atau terpaksa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita, orang tua kita, dan guru-guru kita, saudara-saudara kita di Ramadan yang penuh dengan berkah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat pribadi saya dan kaum muslimin dan muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.